Selamat malam, Malam. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Masih tetap antusias dan tetap semangat. Hari ini kita akan mulai acara Zoom AMC ya. Hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Parmin Manurung dari Tanjung Sari, Sumedang. Dan pujian akan Brother Raffi ya. Ya, silahkan. Saya persilahkan Brother Raffi, pujian dan penyembahan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak akan mengucap syukur buat kasih karunia anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapak hingga pada saat malam hari ini kami ada bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan dengan tubuh yang sehat dan itu semua atas pemberian daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah MC ini, berkati kami semua yang sudah join, dan juga saudara kami yang masih belum sempat join dengan kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulainya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Angkat pujian. Syukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku,
Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, tak pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, tak pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu. Hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Sangat ku cinta, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Dan bukan minum air-Mu, bagai dosa rindu selalu. Hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Sangat ku cinta, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Maka penyembahan kita pada semua, mari kita selalu sembah. Kami sembah yang hanya Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung hanya di dalam Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Semuanya telah baik bersama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Haleluya, Yesus. Kami sembah, kami puji Bapa. Yesus, syukur, kami bersyukur. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berpujian banyak perkara.
tak dapat ku mengerti mengapakah terus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Yang tak dapat mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Tuhan tak akan membiarkan kami bergumul sendiri, Bapa. Tuhan tak akan membiarkan kami terpuruk dalam setiap permasalahan kami, Tuhan. Engkau akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang peduli kepada kami, karena Engkau yang mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat malam hari ini, Tuhan. Biar firman yang disampaikan, kami semua yang mendengarkan dapat mengerti, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Langsung ini? Ya, silahkan Pak, langsung aja Pak Larmin, silahkan Pak Larmin. Terima kasih Raffi, terima kasih pelayanannya. Ya, terima kasih. Shalom.
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih bagi koordinator AMC, Pak Haiki, juga tim Gembala dan Ko Andreas dan semua yang hadir mempercayakan hari ini saya ambil bagian, ya bukan menggurui atau mengkhotbahi ya, tapi memang kita berbagi hidup ya. Puji Tuhan, 2 hari ini kita ikut Rakerda memang agak sedikit perlu perjuangan. Tapi puji Tuhan tetap diberikan kekuatan. Saya diberikan tema 2 minggu lalu itu What God Wants. Slide berikutnya coba. Lanjutkan. Ya. Apa yang Tuhan mau ya bagi kita kaum pria AMC, juga yang sudah berkeluarga maupun yang masih ada yang belum berkeluarga. Coba mari kita lanjut lagi. Next. Kita akan baca Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. 2, 3. Maka sekarang dikatakan begini, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Coba slide berikutnya. Ya. Dikatakan salah satu pertanyaan yang sering kita utarakan adalah apakah yang Tuhan mau atau inginkan dariku ya, atau dari kita semua ya. Semua anak-anak Tuhan tentunya ingin menyenangkan hatinya karena Ia telah menyelamatkan dan terus mengasihi kita sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan tidak akan dapat menandingi apa yang telah Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Karena itu sepatutnya kita mengasihi dan menyenangkan Dia. Ya. Dalam hal ini firman Tuhan ini datang saat itu Israel sedang memasuki fase yang penting dalam keberadaan mereka setelah keluar ya. Sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka hidup di padang gurun. Ya, dikatakan generasi yang baru yang akan masuk di tanah perjanjian, mereka bersiap akan memasuki perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu dari fase padang gurun menjadi tanah perjanjian. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, mengulang kembali kitab Ulangan, apa yang telah Tuhan perbuat pada mereka selama ini sebelum mereka masuk tanah perjanjian, menghadapi fase yang baru ini. Setiap orang akan bertanya-tanya, apakah Tuhan inginkan dariku? Ya begitu ya. Dikatakan firman Tuhan ini datang pada saat bangsa Israel baru keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan mereka diproses di padang gurun. Ya, dalam pemprosesan itu bangsa Israel sebenarnya Tuhan rindu supaya bangsa Israel itu dikatakan apakah yang Tuhan inginkan dari mereka. Dan saat ini juga ini hampir sama. Perjalanan kita seperti bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dari kita hari ini dari dunia, dalam perjalanan kita dunia ini menuju tanah perjanjian,
tanah surgawi yang mulia. Ya. Akhirnya kita kan rindu ke tanah perjanjian yang disediakan Tuhan. Tuhan merindukan. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel sebenarnya supaya bangsa Israel itu seluruhnya masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi proses dilalui, yaitu proses padang gurun, ya seperti itu. Jadi saat ini apakah yang Tuhan inginkan dari kita kaum pria AMC, ya ACC dan semua yang hadir saat ini, siapapun kita, ya coba lanjut. Apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, takut akan Tuhan, ya takut akan Tuhan. Coba mari kita baca, ayo slide berikutnya. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dan takut akan Allah. Ya. Ya juga dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, takut di sini kita menghargai, menghormati Tuhan, bukan Allah kita Allah yang seram gitu ya. Ya, kita menghormati. Jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita juga menghormati dan takut akan Tuhan. Secara sederhana kita bisa membuktikan sikap mental kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia adalah dengan takut untuk berbuat dosa dan takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Ketakutan ini adalah ketakutan yang positif sebagai penghormatan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya saudara-saudara Tuhan. Seperti Kejadian 39 menuliskan bahwa Yusuf memiliki kesempatan untuk berbuat dosa melalui godaan istri Potifar. Tetapi karena ia takut akan Tuhan, maka ia menolak untuk melakukannya. Ya, secara manusia, Yusuf secara manusia dia adalah orang yang sehat dan sempurna, tetapi dia bisa kalahkan ya nafsu birahi dengan takut akan Tuhan. Walaupun dilakukan di tempat tersembunyi, kan Tuhan melihat, begitu ya. Jadi mengapa orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena ia tidak takut akan Tuhan dan tidak takut akan konsekuensi yang diterima jika tidak mentaati Tuhan. Tidak adanya takut akan Tuhan yang membuat banyak orang berbuat dosa dan kejahatan. Takut akan Tuhan bukan berarti Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menakut-takuti kita. Sama sekali tidak, seperti saya katakan tadi. Jika seorang tidak takut akan Tuhan, maka ia juga tidak takut akan konsekuensi dari segala kesalahannya. Sebagaimana akibatnya ia akan menjalankan hidupnya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan tidak ada yang dapat menghukumnya seperti itu karena kebiasaan melakukan dosa dan tidak takut akan Tuhan. Jadi, saudara-saudara Tuhan, dikatakan, coba berikutnya, dalam Mazmur 25 ayat 18, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai kaum pria yang dikasihi Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, kita sahabat dengan Tuhan. Tentunya kita banggalah ya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pencipta segala yang ada. Ya, kalau kita takut akan Dia, artinya melakukan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian-perjanjian kekal. Ya, bukan hanya di surga nanti,
Tapi di bumi pun kita ada jaminan yang luar biasa. Ya, maka dengan itu, yang Tuhan mau bagi kita takut akan Tuhan, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dimanapun, kapanpun, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Di saat kita bersama-sama, di saat kita sendiri, mungkin kita sebagai pria yang sering digoda oleh wanita, kalau kita bertugas jauh dari istri kita tidak tergoda lagi. Karena ada Tuhan yang mengawasi. Ya, begitu ya. Dari surga. Ya, puji Tuhan. Berikutnya, apa yang Tuhan mau untuk kita? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Coba lanjutnya. Hidup Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita di dunia ini bekerja, berusaha, mungkin ada yang masih kuliah, dan yang lain-lain. Mungkin sering kita katakan begitu gini, ya karena engkau pendeta, ada orang mengatakan begitu. Kan kami duniawi, gitu ya. Ya pasti Tuhan maklum, gitu ya. Ya, kita masih di dunia, masih duniawi, ya. Walaupun kita sama-sama di dunia, kita adalah warga kerajaan surga. Ya, yang Tuhan rindukan supaya kita itu berbeda dengan dunia ini, ya. Baik cara pola pikir kita, perkataan kita, tindakan kita, ya, dalam sehari-harinya. Manusia diberikan kehendak bebas selama dia hidup, free will-nya. Ya, diberikan kebebasan dan tanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya, termasuk cara ia hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah apakah cara hidup yang kita pilih sudah sesuai dengan yang ia tunjukkan atau tidak? Ya, dalam perjanjian lama Tuhan sangat sering mengajarkan anak-anaknya bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapannya. Di dalam perjanjian baru cara hidup Tuhan Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Yesus berkata bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya, oleh karena itu dikatakan sudah seharusnya kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Sehingga semakin lama kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Ya, kita hidup walaupun nggak sempurna ya, tapi kita boleh berjuang, saling menguatkan dalam komunitas AMC ACC atau kelompok-kelompok sel gitu ya, yang saling menopang. Ya, apa yang dimaksud hidup yang berkenan kepadanya? Yang pertama, coba slide berikutnya. Apa yang dimaksud hidup yang berkenan kepadanya? Ya, selanjutnya. Coba. Yang pertama, hidup tidak mengikuti keinginan daging atau duniawi. Dikatakan di situ, Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, hidup kedagingan kita tidak berkenan ya kepada Allah. Dan dikatakan hidup yang tidak mengikuti keinginan daging atau duniawi. Maka mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh itu yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan hidup yang kudus dan dipersembahkan kepada Allah untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Roma 12 ayat 1. Dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang dimaksud dengan berkenan kepada Allah, persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, bukan bercacat celah. Ya, begitu ya. Ya, tapi ini juga kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Secara manusia kita nggak akan sanggup. Ya, apa yang dimaksud hidup yang berkenan kepadanya? Yang ketiga, hidup yang didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesama. Roma 14 dikatakan di situ, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Hidup yang didedikasikan, ya, untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, melayani Tuhan dan sesama. Ya, begitu ya. Maka saat ini tidak kebetulan kita ditempatkan di Jawa Barat, tidak kebetulan kita ditempatkan di gereja GPPS, baik GPPS di Jawa Barat, Agape, baik di Kerawang, baik kita di Sumedang, dan dimanapun. Jadi Tuhan punya rencana supaya kita melayani Tuhan dan sesama, dan yang berkenan sesuai dengan rencana Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau kita melayani Tuhan dan melayani sesama, kan begitu ya. Dikatakan apapun pekerjaanmu, dimanapun Tuhan tempatkan, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, ya, seperti itu ya. Ya, saudara kasih Tuhan. Berikutnya dengan cepat, slide berikutnya Pak. Mengasihi Dia, ya. Coba ayat di bawahnya. Lanjut. Matius 22 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ini intinya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, yang utama. Ya. Di dalam firman Tuhan juga dalam kitab Ulangan pasal 6 ya dikatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini Yesus kutip lagi dalam perjanjian baru ya, berulang-ulang. Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dari kita kaum pria? Ya tentunya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan di ayat yang lain dengan segenap kekuatanmu, seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia rela mati bagi saya dan saudara, dan juga karena kasihnya dia datang ke dunia mengasihi kita. Seperti bagaimana Yesus mengasihi dunia, dia merindukan semua manusia. Dia merindukan saya dan saudara, kaum pria dan keluarga di bawah, supaya mengenali Yesus secara pribadi dan mengasihi Yesus. Juga aplikasi dan juga kita praktekkan mengasihi sesama. Ya tentunya sebagai wujud nyata kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita, melayani ya begitu ya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, bukan hanya di bibir dan perkataan saja, tapi dengan tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana kerinduan Tuhan Yesus supaya dunia selamat, supaya semua orang, karena Tuhan menghendaki semua orang selamat, tidak binasa. Bagaimana dengan kita kaum pria yang ada di GPPS Jawa Barat, Agape juga, dan gitu ya. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Sudahkah kita yang sudah punya istri dan anak
mengasihi istri dan anak dengan sepenuh hati. Ya. Jangan kita hanya katakan aku mengasihimu Tuhan, tapi kita tidak mengasihi yang kita lihat, gitu ya. Ya, saudara kasih Tuhan, dikatakan sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan kasih, keintiman dengan Tuhan. Jangan biarkan permasalahan hidup, pergumulan-pergumulan, dan berbagai kesulitan hidup menjauhkan kita dari kasih kita kepada Tuhan. Ingatlah selalu apa yang telah Kristus perbuat bagi kita dari dahulu sampai hari ini. Dan percayalah bahwa Ia akan terus memberkati dan mengasihi kita. Belajarlah dari jemaat di Efesus. Dikatakan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Dan sehari-harinya. Ya, berikutnya dengan jemaat. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ya. Saudara Tuhan, boleh dikatakan beribadah itu sangat luar berguna, dikatakan begitu. Pernah Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Dikatakan, aku dan seisi. Coba saya baca ya, karena di situ nggak ditulis. Yosua 24 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku, nah ini Yosua dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kamu akan beribadah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Artinya berserah, berharap, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, itu beribadah. Dalam pekerjaan kita, beribadah itu bukan hanya tiap minggu kita beribadah di gereja. Ya, bukan hanya itu saja. Seluruh hidup kita ini adalah ibadah di hadapan Tuhan. Mengapa Yosua boleh berkomitmen dikatakan, aku dan seisi rumahku, kami. Artinya di situ semua anggota keluarga, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua sudah memperhatikan, melihat betapa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Di padang gurun menyediakan mana. Dikatakan selama 40 tahun, 40 tahun, bahkan daging dikatakan, bahkan air. Bahkan Tuhan memperlihatkan laut terbelah dua. Jadi Yosua ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan begitu pun saya dan saudara. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Tuhan sangat menginginkan agar kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ada begitu banyak orang yang menjalankan kewajiban agamawi mereka dengan motivasi sekedar mendapat untung atau untuk menjauhkan diri dari malapetaka. Banyak orang menjalankan ibadah mereka sepertinya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya berpusat pada dirinya sendiri. Misalnya beribadah hanya ketika diberkati, ya. Begitu ada masalah langsung goyah. Seharusnya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, terlepas dari apapun keadaan yang sedang atau akan kita hadapi. Ya, apapun yang kita hadapi. Situasi sekarang COVID ya masih berlangsung. Semua mengeluh. Saya sendiri sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang melayani, jemaat banyak menghadapi pergumulan, permasalahan. Ya, warungnya sepi, ya begitu ya. Ya tentunya pengaruh juga kepada gereja, persembahan dan perpuluhan, begitu ya Pak Gembala ya, Pak
Daniel sama Pak Jimmy dan yang lain-lain. Ya begitu ya. Tapi apapun masalah yang kita hadapi, itu jangan melemahkan kita untuk datang kepada Tuhan. Ya tadi Pak MP, Pak Dr. David Ilahi, dia juga kena COVID ya. Isoman tapi tetap semangat melayani. Ya, secara manusia, kenapa Tuhan saya mengalami ini? Ya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagi kita, kesulitan apapun, baik mungkin kita yang pernah terkena, ya begitu ya, dan mengalami banyak hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya saudara-saudara Tuhan, jadi kita harus punya keyakinan apapun yang kita hadapi, ya kekurangan dalam kehidupan ini Tuhan punya rencana. Amin. Coba Filipi 4 ayat 12-13. Lanjut, Pak. Ya, dikatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun perkara yang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, artinya kita mengabdi kepada Tuhan. Karena dikatakan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 8 bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hari ini dan hari esok. Latihan badani sangat terbatas, kata dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Tapi ibadah itu mengandung janji hari ini dan hari esok. Jadi, saudaraku dikasih Tuhan, kaum pria yang dikasih Tuhan, dikatakan ada perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Di saat permasalahan diperhadapkan, ya. Walau di dunia ini permasalahan, semua manusia pasti menghadapi permasalahan. Begitu ya. Tapi perbedaannya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Filipi ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya memiliki suatu iman, pengharapan bahwa Tuhan kita berkuasa. Berkuasa membela saya dan saudara. Amin. Ya, yang Tuhan mau kita berharap dalam situasi apapun. Ya, saya rasakan juga dalam pelayanan di Parakan Muncang. Banyak hal yang saya hadapi, saya harus cerita ke Pak Daniel, Pak Jimmy, Pak Andreas, dan yang lain-lain. Tapi pembelaan Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, segala perkara Tuhan dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Walaupun ada yang membenci saya, ingin mencelakai saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni, ya, saya tetap tersenyum kepadanya. Itu juga ibadah, ya seperti itu. Maka dengan itu, kaum pria yang dikasih Tuhan, jadi yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara, mari kita sungguh-sungguh beribadah. Walaupun mungkin COVID online, masa online gitu ya, di rumah kita, tapi mari persiapkan kita kepada Tuhan beribadah. Seluruh keluarga kita ada mesbah doa, bangun mesbah doa. Ya, Agape juga bikin AMC ada doa pagi. Kami juga tiap pagi doa baca firman. Begitu ya. Lakukanlah pekerjaanmu. Berdoa dulu. Jangan bekerja sebelum berdoa. Berdoa dulu baru bekerja. Ya, seperti itu ya. Bahkan mungkin waktu kita di sekolah sering kita dengar orang et labora ya, bekerja, berdoa dan bekerja dan berdoa sami mawon. Begitu ya. Ya Tuhan. Jadi mari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan rindu supaya kita beribadah. Padang gurun yang kita lalui memproses kita supaya kita benar-benar dimurnikan datang kepada Tuhan. Berubah paradigma kita, ya begitu ya. Memuliakan nama Tuhan. Ya, yang terakhir, coba lanjut, Pak.
Yang kelima, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Lanjutnya, dikatakan di dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah. Apa itu perintah-perintahnya? Mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukti dari orang yang mengaku mengasihi dirinya adalah mereka akan menuruti segala perintahnya. Perintah Tuhan bukanlah beban apa yang Ia perintahkan. Ia juga akan memperlengkapi kita dengan kekuatannya agar kita menggenapinya. Itulah sebabnya ada ayat yang tertulis di katakan Yohanes 14:15. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk menyertai kita agar di dalam perjalanan hidup ini kita selalu melakukan perintahnya. Penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera yang dianugerahkan kepada kita sejalan dengan ketetapan ketaatan kita melakukan firman-Nya. Seperti tadi menarik sekali bahwa dalam Ulangan 10:13 Musa menggunakan kata berpegang pada perintah, ya, berpegang pada perintah, gitu ya, dalam Ulangan tadi. Jadi saudara-saudara Tuhan, dalam segala situasi dan keadaan kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kokoh dan dapat diandalkan semua. Ya, semua perintah dan ketetapan yang Ia berikan bukanlah untuk membuat kita susah atau menyulitkan hidup kita. Justru sebaliknya, untuk membuat kita hidup diberkati Tuhan. Maka dikatakan, jika kita taat dan setia, dikatakan, jika engkau mendengar dan taat mendengar firman Tuhan, engkau akan diberkati. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati. Pokoknya diberkati, diberkati, diberkati. Tapi kalau kita tidak taat, terkutuklah engkau, terkutuk, gitu ya. Seperti itu. Tapi kita rindu diberkati dan menjadi berkat. Jika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, pastilah kita mengalami berkat yang luar biasa daripadanya. Amin, Bapak-bapak, kaum pria dikasih Tuhan. Mari dikatakan, kita mari sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Mari kita sungguh-sungguh, kita sudah dibekali firman Tuhan sebelumnya sudah banyak, sudah waktunya kita juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa GPPS itu mempunyai dikatakan visinya menjadi jemaat yang misioner, transformatif dan mandiri ya. Jadi Bapak Ibu dikasih, Bapak-bapak, pria-pria yang dikasih Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, apapun usaha kita, itu pelayanan kita. Tentunya kita banyak bersinggungan dengan publik ya. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Mari nyatakan firman Tuhan kepada mereka. Artinya hidup kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Ya, itulah yang sampai hari ini Bapak-bapak, pria-pria yang dikasih Tuhan, saya melakukan firman Tuhan. Saya di Parakan Muncang hingga bersaksi, terus bersaksi, dan baru-baru ini di tengah bulan Januari, desa kita
disebut Kampung Pancasila. Ya, karena di sini ada gereja yang diakui secara desa, kecamatan, kabupaten, bahkan Indonesia. Bupati datang berkunjung. Ya, tadinya akan berkunjung ke gereja kita, mau berbincang-bincang. Tapi karena waktu sangat singkat, Bupati Sumedang, kita hanya ngobrol di balai desa. Cerita, bagaimana Pak Pendeta? Apakah aman gereja Tuhan di Cimanggung? Iya Pak, aman. Puji, alhamdulillah. Ya, kita bersama dengan tokoh agama masyarakat, ya begitu ya. Boleh duduk bersama-sama, ya. Dan saya juga sampai hari ini menceritakan tentang apa maunya Tuhan bagi semua orang, ya, supaya semua orang diselamatkan. Saya bukan membawa agama, saya katakan kepada tokoh agama dan masyarakat dan kepada tentara, polisi yang sering datang di sini. Tapi saya menyatakan bahwa kerinduan Isa Al-Masih supaya semua orang masuk surga. Ya. Sebelum ke surga, di bumi ini kita menjalani kehidupan. Dan Injil saya masukkan. Ya, puji Tuhan. Tanpa dia sadari kita masukkan Injil, dikemas dengan kasih yang luar biasa. Jadi, mari semasa masih ada waktu, kita yang melayani di Agape, di GPPS, di Kerawang, dimanapun kita di Tuhan tempatkan, mari kita semasa masih ada waktu. Karena Tuhan bukan bertanya begini, berapa harta yang kau miliki? Tidak. Tapi berapa jiwa yang sudah kamu bawa? Engkau bersaksi tentang aku, kan begitu ya? Maka saya sering katakan, Tuhan, aku mau menyatakan dirimu kepada banyak orang, siapapun yang saya dapat temui sampai langkah terakhir. Satu demi satu, demi satu, demi satu. Ya seperti itu. Dimulai dari keluarga kita. Jangan sampai kita menginjili orang lain, sementara keluarga kita terhilang. Ya, dimulai dari keluarga kita, anak menantu cucu kita, ipar kita, kakak adik kita, tetangga-tetangga kita, siapapun itu. Apa yang Tuhan mau bagi kita? Ya, dikatakan. Pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Yang kelima, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Maka kaum pria yang hadir saat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa di bidang masing-masing. Siapapun kita yang hadir saat ini, tua atau muda, mungkin kita katakan, Pak, aku nggak berani bersaksi. Ya, aku nggak berani tuh. Tapi minta kepada Tuhan. Pasti kita akan diurapi, disertai, dan juga diperbekali. Ya tentunya di gereja kita masing-masing kan sudah ada pemberitaan. Bagaimana kita menyatakan kasih kepada orang lain, gitu ya. Dimulai dari keluarga kita. Masih banyak keluarga kita yang terhilang dalam gereja sendiri. Ya, seperti itu. Ya, kerinduan bagi kita kaum pria, GPPS, ANC, bahkan GPPS Jawa Barat, ya artinya melakukan apa yang dia mau, ya, lakukan perintah. Ya puji Tuhan, ya inilah firman Tuhan yang singkat. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua, ya. Dan bukan hanya sekedar untuk dikatakan sekedar mendengar untuk dilupakan. Maka di belakang ini saudaraku, background ini padi sudah menguning, siap untuk dituai. Ya. Di tetangga yang buatin Bapak Ibu. Ya. Ya, itu bukan hanya sekedar saya tempel begitu saja. Tapi saya latih juga jemaat di tempat mereka masing-masing untuk menginjil melalui doa. Ceritakan dulu tetangganya kepada Tuhan, tetanggamu kepada Tuhan.
sebelum Tuhan engkau ceritakan kepada tetanggamu. Saya katakan begitu. Artinya libatkan Tuhan. Ceritakan dulu suku Sunda kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus engkau ceritakan kepada suku Sunda. Begitupun mungkin anak buah kita. Ceritakan dulu anak buahmu, rekan-rekanmu kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus engkau ceritakan kepada Tuhan. Artinya ada belas kasih yang luar biasa. Bukan hanya sekedar omong doang. Saya rindu ajak pria-pria yang lain. Saya juga sebetulnya hari ini saya ajak semua pria-pria bapak-bapak di gereja kita. Ya, juga teman-teman yang kita layani ada orang Sunda di Jalan Suci, kita buka di situ kelompok. Ya, saya undang juga hari ini sebetulnya ikut, tapi saya lihat nggak ada. Ya, doakan karena kita rindu supaya Jawa Barat, Bandung ada kelompok-kelompok ya, pembinaan iman. Baik pria-pria di tempat masing-masing ada kelompok-kelompok ya tentang pembelajaran tentang juru selamat itu sendiri. Ya puji Tuhan, semangat terus. AMC semangat, amin. Puji Tuhan, itu saja. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dan membagikan firman Tuhan kepada siapa saja. Shalom. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih buat hambanya. Ya, terima kasih buat hambanya, Pak Pendeta Larmin ya. Amin, amin. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, kita mau doa dulu untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Pak Yusman, minta tolong Pak. Bisa doakan dulu Pak. Yesus, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kami Tuhan. Supaya kami terus hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Supaya kami hidup mentaati kebenaran firman Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau Tuhan. Bahkan semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dengan kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan hal ini tidak mudah, tetapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Roh Kudus yang luar biasa yang akan memberikan kekuatan kepada kami sehingga langkah kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami tetap dapat menyatakan bahwa Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Bahu, Bapak Pendeta Larmin Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Allah. Dan Tuhan terus pakai hidupnya, jadikan menjadi alasan yang indah bagi jamaat Tuhan. Dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani Tuhan, dimanapun beliau menginjil Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami melanjutkan ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusman. Ya, sambil menunggu, kita biasanya dengerin dulu ya, pujian ya. Raffi boleh bantu ya. Thank you. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti
dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hati-Mu di dalam hidupku, mengejar hati-Mu di dalam hidupku. Ya, saya persilahkan buat rekan-rekan, bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan atau boleh sharing pada hambanya, Bapak Pendeta Larmin. Persilahkan. Ayo, silahkan. Mungkin udah mengerti, udah paham semua, Pak Agus. Gus, boleh nanya ya Gus ya ke Bang Larmin. Halo Ya, Bang Larmin. Ya, Shalom Bang Larmin, makasih buat berkat firman Tuhan ya. shalom, Ko Andreas. Ya, apa yang Tuhan mau ya tema hari ini Bang Lar? Ya, Mungkin pengalaman Bang Lar bisa di-share juga kalau kita bertanya yang baik dan jahat, umumnya semua orang tahu lah ya kalau baik dan jahat sih ya. ya, Jadi rasanya itu terlampau mudah jawabannya. Kalau pilih baik dan jahat harusnya pilihnya baik, walaupun ada orang yang pilih yang jahat juga. Nah, yang sulit ketika apa yang Tuhan mau ketika dua-duanya sama baiknya. Nah, mana yang lebih baik yang harus kita pilih nih Bang Lar? ya. Mungkin dari pengalaman Bang Lar. Ya, tentunya yang berkenan ya kepada Tuhan ya. Ya, kalau disuruh memilih ya kita juga bertanya sama Tuhan juga ya. Mana yang harus kita pilih kan? Kadang-kadang kan kita manusia pasti salah ya. Kalau apa yang baik pada manusia belum tentu baik bagi Tuhan kan? Coba nanti pilihannya Ko Andreas, coba tentang apa coba? Tadi Contoh, misal Bang Lar, misal nih orang tua kita sakit, kebetulan jadwal hari Minggu itu kita harus ibadah kan, kebetulan pelayanan juga. Jadi ketika mau berangkat ibadah, tiba-tiba orang tua kita sakit. Nah, kita bingung nih, nolong orang tua atau mengorbankan pelayanan atau tetap pelayanan, meninggalkan orang tua dulu. Nah, itu kan sama-sama baik sebenarnya ya, nolong orang tua atau mau pelayanan dulu. Itu rumit bin ajaib gitu ya. Tinggal apa hikmat Tuhan yang bisa menjawab permasalahan baik dengan baik ini, Bang Lar. Biasanya apa yang harus kita kerjakan baiknya, Bang Lar? Ya, saya juga pernah diperhadapkan begitu ya. Anak saya sakit, betul, kalau nggak David kalau salah itu. Terus bawa ke dokter. Tapi ada pelayanan, ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya begitu ya. Akhirnya saya memilih pelayanan. Ya sepertinya memang kok tega gitu ya, kok tega banget ini. Tapi justru di saat kita memilih yang tepat ya, pasti Tuhan bela juga. Akhirnya anak saya juga mengalami pemulihan begitu ya. Ya. Juga pernah satu kali. Pernah saya mau pelayanan pemberkatan pernikahan. Juga hari hanya itu bapak saya di Sumatera itu napasnya itu sudah satu-satu gitu ya. Mana yang harus kita pilih, kita pulang kampung padahal pelayanan di depan gitu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya harus melayani dulu. Tapi ya puji Tuhannya, Ko Andreas, pilihan itu saat keputusan saya harus tetap melayani.
Ya, itu pun pasti Tuhan bela juga di sana. Walaupun memang waktu itu ya, ayah saya kata adik saya perempuan, Bang, ini Bapak napasnya sudah satu-satu ini. Sepertinya nggak akan bertahan lama. Gitu ya. Saya sebagai manusia juga, pendeta juga manusia kan. Karena saya mengambil keputusan tetap harus melayani dulu kan begitu. Dan akhirnya saya bimbing juga dalam doa. Ayah saya kan di kampung melalui HP itu. Saya layani, Tuhan Yesus, saya bimbing ayah saya itu betul-betul dalam Yesus gitu ya. Terus saya tenang. Akhirnya apa yang terjadi di saat saya mau melayani pemberkatan pernikahan di gereja, ayah saya meninggal. Akhirnya meninggal juga. Tapi sudah dihantar dalam doa gitu ya. Dalam doa. Ya. Akhirnya saya bisa dalam pelayanan itu tenang, saya nggak umumkan kepada jemaat dan keluarga yang kita berkati juga kan nanti merasa gimana gitu ya. Ya. Akhirnya setelah selesai semua pemberkatan pernikahan, selesai resepsi dan yang lain-lain baru saya umumkan. Dan saya coba tuntaskan dengan tuntas pelayanan sampai selesai. Itu Kondes. Kalau disuruh memilih banyak. Kurang lebih Bang Lar, buat tips-tips kita nih, pengalaman pribadi itu kita ambil satu patokan apa tuh Bang Lar? Apakah patokannya apa feeling kita, perasaan kita, atau intuisi kita, ataukah logika kita? Kan semua banyak berjalan tuh kalau dalam kondisi memilih yang sulit gitu Bang Lar. Ya, di saat memang dalam memilih itu, maka tadi Tuhan bergaul karib dengan yang takut akan Tuhan kan, bergaul karib maka Tuhan akan memberikan perintah-perintahnya kan begitu tadi ya. 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 Jadi kalau kita bergaul karib dekat dengan Tuhan, berhubungan, ada hubungan intim. Jadi kita pun sudah dilatih Kondres sensitif roh. Ya, sensitif roh ini akaliah saya yang berjalan atau suara Tuhan gitu ya. Kita harus dapat bedakan itu. Maka tadi tentunya kita harus bisa kedekatan kita dengan Tuhan itu harus bisa peka banget gitu dalam menentukannya. Maka suatu kali juga saya pernah diberi pilihan begini, Kondres. Saya dipanggil Tuhan dari latar belakang yang juga berhasil dalam usaha berjualan di Jakarta. Ya. Tahun 94 saya sudah berdagang di Kelapa Gading. Ya. Dulu Kelapa Gading Mall ya. Diamond Plaza ya. Di belakangnya situ ada toko modern itu. Saya berjualan di sana. Saya berjualan di sana itu mulai jam 3 pagi sampai jam 9 satu kol buntung itu habis sayuran bumbu-bumbu. Kayak gitu ya. Jadi dalam hal itu Tuhan kasih ke saya begini. Saya dipanggil Tuhan, dipanggil nama saya. Waktu setelah saya pulang dari usaha saya itu ada suara dipanggil saya. Dan di situ saya udah ikut ibadah di Pulau Mas di GPDI waktu itu. Saya tinggal di Pulau Nangka gitu ya. Ya, dan karena kedekatan kita dengan Tuhan, saya ambil keputusan, saya mau Tuhan. Walaupun ini saya berhasil dalam berdagang. Saya udah bangun rumah orang tua saya, adik-adik saya sekolahkan, dan saya bantu yang lain waktu itu. Walaupun dalam pelayanan itu kita mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ini apa salah pilih atau enggak kan begitu? Tapi ada sukacita yang luar biasa. Akhirnya saya mendapatkan pilihan panggilan itu, ya, untuk pergi ke tengah hutan, untuk menuai padi atau menjangkau jiwa. Padahal hidup saya di Jakarta udah senang, udah enak sebenarnya kan begitu ya. Seperti itu kan guys. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan, takut akan Tuhan itu Tuhan bergaul karib, juga kita intim dengan Tuhan. Maka setiap waktu pun kita ada hubungan dengan Tuhan. Saya begitu. Kalau saya pun melayani orang lain, di saat saya ngobrol begini, kemarin saya dengan Ko Andreas ngobrol begini, waktu saya berhenti ngomong, dia ngomong, saya ngomong sama Tuhan. Komunikasi Tuhan, jangan orang ini. Sampaikan apa yang Tuhan mau bagi orang. Apa maksudmu Tuhan?
Begitupun kepada orang yang mau menipu kita. Pernah juga orang mau menipu kita. Saya tanya sama Tuhan. Waktu dia datang, saya tanya, ini orang ini siapa Tuhan? Ya, Tuhan kasih tahu, ini penipu. Ya. Jadi kita diberikan sensitif roh ya. Jadi untuk memilih dan untuk memberikan keputusan itu. Maka kalau Ko Andreas perhatikan perkembangan di Parakan Muncang, baik tantangan dari dalam dan luar, saya tahu Tuhan punya rencana, saya pun saya tanya sama Tuhan, apa rencana di balik ini Tuhan, kan begitu. Baik orang-orang yang selalu dulu tahun 2015 terakhir, saya juga ngobrol dengan Tuhan, begitu ya. Selalu ngobrol dengan Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku menyertai kau, jangan takut menghadapi apapun. Yang menyertai kau lebih besar dari menyertai mereka. Jadi untuk menyatakan pilihan itu ya kita dekat dengan Tuhan lah Pak Andreas, ya gitu ya. Ya, Bang Lar. Berarti kita akan peka kalau kita intim sama Tuhan ya Bang Lar ya. Dan hati kita murni, artinya murni bukan cari keuntungan sendiri, bukan pengen anaknya sendiri ya Bang Lar ya. Oke, makasih Bang Lar buat berkat firman Tuhannya. Oke. Bagus, silakan. Tuhan berkati. Pak Beno biasanya pertanyaan. Udah kabur tadi gantung celana. Gantung celana. Oke, mungkin ada lagi rekan-rekan. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena waktu terus berjalan. Siap. Kalau diceritain pengalaman Bang Raun itu banyak ya, wah luar biasa, nggak akan cukup sehari kayaknya. Baik. Kalau sudah berbincang, Bang Armin ya. Ya. Ayo, rekan-rekan. Kebun hau Gus biasanya mah Gus. Cuman kebun haunya tuh nggak tahu, oh nggak ada itu. Nggak ada. Lain waktu juga bisa telepon langsung ya. Atau datang jalan-jalan ke Sumedang. Langsung datang ke Sumedang. Iya, Agus sudah sering ke sini. Sudah sehat ya, Gus ya? Puji Tuhan, Pak. Oh, puji Tuhan. Saya tahu dari Rina. Oh, si Agus lagi isoman katanya. Kalau tidak ada, saya serahkan pada Brother Haiki ya. Silahkan Brother Haiki. Terima kasih Pak Armin. Sami-sami. Sama waktu Mbak. Thank you, Brother Agus. Bang Larmin, makasih banyak buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan tiap sahabat-sahabat AMC. Saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap kita semua yang hadir malam hari ini. Yang satu yang saya dapatkan yaitu, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Itu adalah yang Tuhan mau. Ketika kita mengasihi Tuhan, saya percaya itu yang akan Tuhan mau dalam tiap hidup kita. Jadi saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi Bang Lar sampaikan, bahwa kita harus mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti jalan-jalan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau dalam tiap hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Brother Rapi, buat Brother Agus, Bro Yusman, buat teman-teman AMC, buat teman-teman ACC, buat ada sahabat saya juga yang baru gabung, Bro Marcel. Terima kasih buat gabung malam hari ini. Biarlah tiap minggu kita bisa ibadah seperti malam hari ini melalui Zoom, tapi saya percaya ada maksud, ada rencana, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam tiap kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman Agape Men's Community tiap pagi. Kita tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu. Jam 5 sampai jam 6 pagi. Via Zoom di link yang sama. Seperti malam hari ini. Kita tinggal klik aja linknya dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan tiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita belajar untuk datang kepada Tuhan, untuk mempertebal iman kita, untuk kita bisa datang kepada Tuhan dalam acara doa pagi.
Selanjutnya adalah puji Tuhan. Mantap. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Ferdinand Ginting dengan tema Murid Kristus di Zoom yang sama jam 7:30 malam tanggal 3 Maret 2022 dengan ID yang sama ya. Kita sama-sama ikut dalam Zoom minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Ferdinand Ginting dengan tema Murid Kristus. Selanjutnya persembahan kolekte untuk kas AMC boleh dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Tia Utama. Buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang rindu untuk mempersembahkan persembahannya buat support ibadah di rumah AMC ini, boleh mempersembahkannya ke rekening yang nomor ini. Selanjutnya hari Minggu ini kita tidak ada ibadah melalui onsite, tapi kita ada ibadahnya melalui online. Hari Minggu cuma satu kali jam 7:30 pagi ya, bro ya, betul ya, Pak Daniel? 8, bro. Betul ya. Ya. Cuma satu kali ibadah karena mungkin banyak yang terpapar, banyak yang terjangkit oleh COVID-19 ini, jadi ibadah untuk minggu ini biasanya online dan onsite. Untuk minggu ini kita diadakan online, hari Minggu cuma satu kali jam 7:30. Tolong ke teman-teman yang belum tahu, tolong dikasih tahu bahwa minggu ini tidak ada ibadah onsite, adanya ibadah online jam 7:30. Mungkin itu aja, mungkin bisa saya serahkan kepada Daniel buat memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat AMC semuanya. Silakan Pak Daniel. Ya. Tuhan. Ya, selamat malam semuanya para pria-pria AMC. Terima kasih hambanya Pak Larmin yang sudah memberkati kami semua malam hari ini. Amin. Lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, sedikit tambahan tadi pengumuman. Ya, mengingat tadi banyaknya saudara-saudara kita yang terpapar dan mencegah untuk lebih banyak tertular, ya, karena ada orang-orang yang OTG dan yang tidak terdeteksi, ya, yang akan beribadah. Karena memang saya sangat menghormati saudara-saudara, ya, jemaat Tuhan, para pria-pria yang rindu untuk beribadah. Namun ya ini pun dengan ya berat hati kita untuk sekali ini kita lihat, kita berdoa ya saudara semua untuk bisa minggu depan tanggal 6 itu kembali onsite ya saudara, karena makin tingginya ya orang terpapar dan di antara kita saudara-saudara juga banyak yang terkena, terutama pemain musik hampir semua ya, hampir banyak sekali yang terkena Omikron ini saudara ya. Tetap berdoa supaya mereka pun diberikan pemulihan oleh Tuhan, diberi kesehatan, sehingga kita dapat beribadah secara onsite kembali, dan kita tetap berdoa ya untuk pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berjalan seperti normal kembali ya saudara ya. Puji Tuhan ya, sangat diberkati kita malam hari ini. Satu kunci yang saya boleh diberkati pada statement terakhir dari hambanya, yang penting yang perlu kita hidupi ya, tentunya banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar tahu, tapi keintiman tadi yang menjadi kunci. Karena kepada orang yang takut akan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang-kadang kita diperhadapkan di mana sebuah keputusan, di mana sebuah pilihan, apa yang harus kita putuskan, apa yang kita pilih, itu sesuatu dilema kadang-kadang. Sebagai pria, ya tadi pertanyaan dari Bro Andreas sangat baik sekali, namun jawaban yang boleh memberkati saya dan kita semua, intimlah dengan Tuhan. Ya, dekatlah, melekat kepada Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Kalau saudara nggak bisa itu dapatkan di sekolah apapun, di pendidikan apapun,
saudara belajar dari manapun, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika saudara melekat kepada Dia, saya percaya itu adalah roh kita dengan Tuhan, ya, yang selalu mempunyai fellowship yang indah, sehingga Tuhan menunjukkan setiap apa yang kita putuskan, pilih, itu pasti yang terbaik. Ya, karena itu yang daripada Tuhan, karena kita senantiasa memiliki keintiman, keakraban dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi hambanya, Tuhan berkati. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya mau nanti hambanya Bapak Pendeta Jimmy yang akan tutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Satu lagi, maaf ya. Untuk ACC ya, bisa Erik mungkin bisa sampaikan. Erik, ada Erik tadi? Udah ini. Udah Erik. Oh, ini ada. Bro Erik ada pengumuman. Bro Erik silakan. Ya, makasih. Sorry tadi sinyalnya hilang sebentar. Ya, pengumuman nanti ACC sama secara online nanti hari Sabtu. Jadi kita putusin secara online juga, mengingat banyak teman-teman juga ya yang terpapar. Ya, saya mengajaklah di sini yang rindu untuk mengikuti ACC yang sama pasangannya boleh bergabung jam 7:30 malam. Oke, secara online ya. Kapan Ya, bro? Kapan? gitu aja. Ya, di link yang sama. Sabtu ya. Di link yang sama ya. Iya, sama. Sabtu ya bro. Sama betul. Iya, sama Sabtu. Oke. Nah ini. Oke. Ya, makasih Rick. Sama-sama, Ya. Pak Gem. Iya, silakan hambanya Pak Jimmy tutup dalam doa. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam malam hari ini Tuhan. Firman yang kami sudah dengar, biar itu boleh menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati setiap kami. Tuhan, pakai kami supaya kami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan urapi Pak Larmin dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya di Cimanggung. Biar Tuhan mengurapi, Tuhan memakai. Dan semua kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan terus tuntun. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan membawa kami dalam seluruh kebenaran, supaya kami semakin mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati AMC ini Tuhan, pakai menjadi alat-Mu untuk memuridkan, untuk membimbing para pria, untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan melindungi seluruh umat Tuhan yang saat ini terpapar oleh COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan daya tahan yang kuat Tuhan untuk bisa melawan virus yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi yang saat ini belum terpapar supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang terpapar biar cepat pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati sekali lagi Agape, GPPS Agape ke dalam tangan-Mu, dan seluruh GPPS yang ada di Jawa Barat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami akan kembali beristirahat sebentar di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Saudaraku sekalian, biar kasih Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Jimmy. Terima kasih. Ya, Pak.